Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 12002062. Saya berasal dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yakni Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita ke materinya. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak terbentuk hingga saat ini, dengan beberapa fase perkembangan. Yang pertama, bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia dicanangkan sebagai bahasa internasional pada Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu Riau yang sudah digunakan sejak masa Kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Yang kedua, bahasa Melayu sudah tersebar luas di kawasan Asia Tenggara sebelum menjadi bahasa nasional Indonesia. Yang ketiga, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara. Nah, penjelasan selanjutnya juga bahasa Melayu ini terpilih sebagai bahasa Indonesia dikarenakan penjajah pada awalnya pernah bersinggah ke Kepulauan Riau. Nah, di Riau masyarakat Riau setempat menggunakan bahasa Melayu dan bahasa itu dipergunakan untuk perdagangan dan lain-lain seperti yang saya sebutkan di poin-poin sebelumnya. Mengapa juga bahasa Melayu terpilih menjadi bahasa nasional Indonesia? Dikarenakan salah satunya adalah bahasa Melayu ini tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa dan bahasa lainnya. Selanjutnya, selama masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu berkembang pesat dan mulai ditulis dengan alfabet Latin. Selanjutnya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, hingga ke ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat dengan EYD. Yang terakhir, bahasa Indonesia saat ini sedang berkembang dan ditandai dengan banyaknya kosakata baru yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi, sekian saja penjelasan atau pemaparan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.